Halo semua, saya Heri Fitra. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat sebuah fitur untuk membuat transaksi baru. Oke, ini contoh hasil akhirnya nanti kita ada nasi rendang es teh. Nah, ini bisa kayak gini, nambah, ada hapus juga, jadi setiap kali nambah jadi kuantitinya 2, total harganya juga nambah dan hapus. Nah, nanti klik simpan transaksi akan masuk ke sini. Oke, ini ya, kita coba tes. Tambah ini terus simpan. Nah, baru masuk ke sini. Nah, nanti ada kode transaksi yang generate otomatis. Ada itemnya apa aja, berapa kuantitinya, dan total harganya, dan tanggal transaksi itu dilakukan. Oke, langsung saja. Terakhir itu pada kita itu udah sampai di menu restore nih, yang terakhir nih. Nah, terakhir itu baru sampai sini ya, baru sampai untuk update data resto ini ya. Oke, lanjut saja. Yang pertama itu kita membuat URL-nya terlebih dahulu. Untuk membuat URL-nya itu, nah, ini kita pindah ke, nah, teman kan masih kan? Oh, oke, masih. Yaudah, bentar. Oke, bentar, kita ke rutes. Nah, kita buat rute. Bentar, ini besar. Nah, udahlah, besar aja lah. Ini yang kecil ini. Nah, oke, untuk rutenya itu kita bikin rute untuk transaksi. Nah, itu tadi ada untuk menu untuk membuat transaksi dan juga list transaksinya. Oke, pertama itu kita kita grouping dulu, rute group. Ini copy aja nggak apa-apa sih sebenarnya sih, yang di atas ini nih, biar nggak kelamaan aja. Nah, ini tinggal diganti jadi transaksi, terus ini juga transaksi, jadi nanti transaksi titik index atau transaksi titik create gitu ya, itulah. Namespace nya itu hapus saja. Oke, middleware masih out. Oke, terus kita bikin langsung rute get. Yang pertama itu untuk list transaksinya. Nah, ini kan masih ini error pasti kan. Kita buat ininya dulu aja. Buka control backtick ini yang di samping angka 1 ini, CTRL ini. Nah, terus kita ke PHP artisan make controller. Kita masuk ke controllernya, itu ada di pp http controller admin. Nah, oke, jadi admin kita pakai backslash. Ini ngikutin ini ya, kalau misalnya di sini backslash pakai backslash, tapi kalau misalnya pakai slash biasa harusnya sih kayak gitu ya. Oke, admin / transaksi controller. Oke, udah dibuatin, biarin dulu aja. Ini kita kasih transaksi controller .2.2 class, metodenya itu nanti index. Jadi nanti transaksi controller masuk ke transaksi controller, kita bikin function index. Nah, dah kayak gini, paling biarin aja kosong dulu. Oke, ini kita kasih name biar ada enak-enak. Name index. Oke, yang berikutnya itu untuk nampilin create-nya, tampilan create-nya yang tadi yang buat transaksi itu. Ini pakai create aja nggak apa-apa, samain aja nggak apa-apa. Terus ada nanti juga ada untuk menyimpannya itu kita pakai store. Ya, copy aja lah, store. Nah, udah. Terus ada satu lagi yaitu delete untuk menghapus
transaksinya gitu. Destroy slash, nanti kita kirimkan parameternya ID transaksinya. Oke. Ini kita destroy, namenya juga destroy. Nah, udah paling rutenya paling yang dibutuhin ini aja. Terus kita masuk ke kita masuk ke transaksinya dulu. Kita masuk ke mana ya transaksi ya? Kita masuk ke migrasinya dulu. Kita buat tabel apa namanya? Tabel transaksinya dulu. Oke, bentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi itu kita membuat ini sebenarnya udah nih ya, coba ya, rutenya udah selesai nih. PHP artisan rute list. Waduh, banyak banget ya, abaikan lah. Yang penting paling enggak itu ada admin. Nah ini admin slash transaksi, admin slash asal secret, transaksi destroy sama store. Nah udah. Oke, nah lalu kita membuat tabel transaksinya. Oke, caranya itu tinggal PHP artisan make model transaksi min m. Nah itu buat itu untuk code perintah untuk membuat mana ya, modelnya ini sama tabelnya, sama apa namanya untuk struktur tabelnya. Oke, skema struktur tabelnya. Oke, kita lanjut ke isi tabelnya itu kolomnya apa aja. Nah, kolomnya pakai ini aja nih, tabel string, transaksi code, unique, jelas unique, terus ada ada ini nih, unsigned big integer itu user ID. Jadi di dalam tabel transaksi itu tahu loh siapa yang input datanya, itu user ID. Nanti kan jelas itu input datanya, yang input datanya itu siapa. Oke, lalu ada total harganya, kita tampung di apa namanya, di tabel transaksi ini aja. Terus udah sini dok sih. Tinggal kita kasih foreign key, foreign user ID, references ke ID yang ada di tabel on, yang ada di tabel users, on. Lalu on delete, kalau misalkan usernya di delete, jangan lupa titik koma di akhir. Kalau misalkan dihapus di tabel usernya itu dihapus, maka yang di tabel transaksi otomatis ikut kehapus. Cascade itu ngikut dari foreign key-nya. Kalau ada itu restrict apa ya kalau nggak salah, itu pasti error, ada pesan error kalau misalkan mau ngapus tabel di apa, ngapus baris di user yang ada transaksinya. Oke, untuk tabel transaksi cuman ini aja. Oke, udah ini aja. Terus masuk ke transaksi item. Isinya ada dolar tabel. Pertama itu kolom ID transaksi untuk ngehubungin dari tabel ini, tabel transaksi item ke tabel transaksinya. Terus tabel unsigned big integer itu ID daftar. Sebenarnya sih ini untuk nyimpen daftar dari ID daftar, itu ada yang ada di daftar makanan ini. Jadi ada entah itu ada nasi atau rendang ya, nantilah.
itu aja. Terus tabel string ada nama, jadi diduplikat aja lah biar cepet lah. Ini kan transaksi itu kan pasti hasil akhir gitu, tabel transaksi bukan tabel master. Kalau yang daftar makan ini kan tabel master. Kalau misalkan tabel transaksi itu akan lebih baik kalau misalkan langsung hasil akhir gitu loh, jadi nggak usah manggil-manggil yang lain lagi, cuman tetap masih ada linknya itu pakai ID daftar ini. Oke. Ada nama, ada harga, terus ini kalau misalkan mau duplikat, ini duplikat satu baris ini terserah mau ditaruh di mana. Terus Ctrl Shift D, Ctrl Shift D. Nah, nanti akan langsung duplikat ke bawah. Oke. Ada ini integer harga, lalu ada quantity, jumlahnya nanti quantity timestamp. Oke, udah. Terus nyambungin ke tabel transaksinya, sama kayak tadi tab for icon, ID transaksi on, salah, referensi dulu, references ID on transaksis on delete cascade. Udah. Oke, untuk tabelnya ini segini aja cukup. Terus saya tutupin aja lah biar nggak bingung. Ini kalau misalkan mau ini set, nah biar langsung nutup semua ininya, nggak buka-buka kayak gini. Bentar. Untuk daftar makanannya kita tambahin aja ya di seeder data, daftar makanan seeder ini kita tambahkan menu yang lain gitu. Ada misalkan rendang, ini salah, daftar makanan minuman. Nah, ini rendang 7.000. Terus ada minumannya itu es teh. Es teh itu ya 1.500 lah. Oke, terus migrasinya udah. Oke, kita coba gini, PHP artisan migrate fresh min strip seed. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Udah. Sudah. Terus kita coba lihat, buka phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin ya. Oke, masuk aja. Kalau misalkan ada username password, username-nya root, passwordnya kosong, itu udah pasti. Terus kita ke mana ya? Nah ini. Nah ini kan udah dibuat ini. Strukturnya juga udah sesuai sama yang kita butuhin. Oke, terus cukup sih, itu aja sih. Oke, terus kita masuk ke kita bikin ininya dulu aja, side menunya dulu aja. Kita ke resource, views, terus ada layout, admin.blade. Terus kita ke bawah cari yang sebelum logout ini ya, itu kita bikin ada class nav header. Ini kalau pakai VS Code itu ada namanya apa ya, emet apa ya kalau nggak salah, titik itu kelas. Kalau misalnya ID itu ya ini pakai ID crash ini.
pakai pagar ini kali kelas nav header kayak gini kan, nanti kan kalau di tab header tab, nah nanti kan muncul tuh. Oke, udah, ini namanya transaksi. Nah, coba save, terus kalau misalnya lihat kan muncul nih. Mana lama. Nah, ini ada nih headernya transaksi. Oke. Terus untuk menunya itu kita bisa ngambil dari yang ini nih, yang dashboard aja. Oke, ini taruh sini. Terus apa ya namanya, transaksi titik indeks. Oke. Admin transaksi slash index. Ya benar. Oh ini yang creating, ini yang buat apa namanya, buat transaksi. Nah kalau misalnya tampil ini kan pasti masih logonya masih kayak gini. Nah kita ganti jadi, bentar, apa ya, oke, chart plus. Nah ini udah kan, udah, linknya juga udah ada nih di kiri bawah itu, admin transaksi create. Oke, kita buat satu lagi, di duplikat aja di blok ini satu lini, terus Ctrl Shift D. Nah ini kan nanti kau duplikat, ini diganti jadi indeks, ini buatnya buang, terus ini jadi apa namanya, ikonnya itu shopping strip cart chart. Nah udah kan kayak gini kan, udah enak kan. Kalau misalkan diklik itu kan belum ada, karena memang metode create itu belum ada. Nah kita buatin intinya, tapi sebelum itu kita harus ke modelnya dulu, kita benerin modelnya dulu nih. Modelnya masih salah sih, masih belum, masih kurang lah. Kita benerin dulu. Oke, pertama ada protected $valuable nah itulah. Oke, ada user ID, terus total harga, ada transaksi code. Oke, paling ini aja. Jadi valuable itu nanti yang bisa masuk ke database itu yang kita inputin di sini. Kalau misalkan total harga nggak diinputin di sini, itu nanti nggak masuk ke database. Untuk kolom khusus untuk kolom itu yang dihapus tadi, di database ada kolom total harga tapi nggak masuk kalau misalkan nanti saat insert data. Oke, yang selanjutnya itu ada, kita bikin apa namanya ini, random generate transaksi code ini. Pertama itu random transaksi code itu generate random transaksi code ini itu dijalankan itu setiap sebelum kita buatin insert datanya. Oke, nah itu caranya itu kita bikin function, itu ada function namanya boot, dia static, di model ada nih. Nah kan aman. Terus ada kita jalankan yang di boot dulu, yang di parentnya. Jadi intinya itu di model ini itu kita jalanin boot lagi, tapi jangan lupa parentnya, function boot punya parent
itu perlu dijalankan lagi. Nah itu pakai kayak gini, parent .2.2 boot. Terus untuk sebelum insert data atau buat data itu ada self creating. Nah itulah. Terus function dollar model atau apa serah itu sih. Nah gini. Terus dollar model kita masuk tambahin transaksi code. Yang mana transaksi code-nya ini itu kita ngambil dari get random string. Ini aja. Nah, model itu referensinya ke sini. Jadi di transaksi ini. Jadi model tetap di sini, di dalam sini. Nah, harusnya kita akan bikin function ini. Nah, kita bikin dulu. Function get random string. Oke, $str sama dengan $this generate random string return $str. Nah, oke, kita bikin fungsi generate-nya dulu. Function generate random string. Ini kita bikin defaultnya length, jadi jumlah string yang bakalan di random itu ada 6 karakter. Nah, karakternya itu ada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Udah. Terus huruf besar semua A B C D E F G. Terus ada karakter length, itu kita berapa jumlahnya, itu jumlah dari karakternya itu. Ini totalnya tuh ada berapa loh. Oke, kita jumlah. Nah, terus ada random string kosong karena kita nanti isikan dengan hasil random stringnya. Kita looping $i0 $i ini terus kurang dari $karakter length. Oh enggak ding, kita minta looping selama 6 kali. Ini jumlah berdasarkan jumlah length ini kan 6 kali, berarti nanti loopingnya 6 kali. Terus random string itu kita concatenate atau gabungkan teks. Jadi ini nimpa loh, kayak random string looping pertama ini kayak gini kan, $random string. Ini gitu buat gabungin sebenarnya. Oke, jadi pakai ini aja nggak apa-apa, bisa. $random. Oke, karakter randomize dari karakter yang ada di. Oke, nah nanti ini tuh buat ngambil dari sini, karakter dari sini itu random antara baris ke 0 1 beberapa itu. Nah, nanti random satu kali terus ini random string 1 kali sampai 6 kali. Nah, jumlahnya nanti otomatis ada 6 random dari salah satu dari ini per 6 itu kali 6 lah maksudnya. Oke, terus kasih return $random string. Nah, biar enggak biar enggak melulu ngecek karena ini kan transaksi code kan unik, biar enggak ngecek terus kita pakai det ymdhis. Nah, ini tuh nanti tuh random string plus nanti ada tanggal, tahun, bulan, hari, tanggal itulah. Nah, nanti jelas otomatis dia pasti unik gitu loh, karena per detik juga beda gitu loh. Oke, nggak mungkin sama-sama dengan yang transaksi code yang lain gitu loh, baris-baris yang lain di database gitu loh. Nah, udah kayak gini aja cukup. Terus ada
Nah, jadi satu transaksi itu memiliki banyak item, transaksi item dari tabel transaksi item. Nah, kita bikin namanya itu di model itu ada one to many, satu ke banyak, yaitulah kepemilikan banyak item itu kita bikin function namanya items, terserah ini untuk namanya terserah ya, karena nanti dipanggil pasti items. Oke, terus return $this hash many memiliki banyak transaksi item (2) salah class, nama kolomnya foreign key-nya itu ID transaksi. Oke, untuk tab model transaksi seperti ini udah cukup. Oke, kita masuk ke transaksi item. Oke, kita isikan protected $valuable. Jadi kalau misalkan bikin tabel itu jangan lupa kasih valuable biar lebih secure lah, anggap aja lebih secure. Kadang pengen ada kolom yang nggak mau dimasukin dari sini, maksudnya kolom apa misalkan itu nggak mau dimasukkan dari Laravel atau harus langsung dari database, itu bisa gitu loh. Itu untuk keamanan aja gitu loh. Cuman ya biasanya sih jarang sih ya, pasti tulis semua aja. Ada ID daftar, terus ada nama, harga, sama quantity. Oke, model transaksi item udah seperti ini aja, transaksi juga sudah. Nah, baru kita masuk ke controllernya. Nah, untuk controllernya kita bikin index tadi kan, kita masuk ke create dulu aja, function create itu return view admin /transaksi /create. Oke, kita ngirim data, ada daftar makanan, ada daftars, $daftars, $daftars. Nah, $daftars ini itu kita ngambil dari daftar makanan minuman model ya, ini model ya, jangan lupa ini nih. Kalau misalkan daftar makanan ini kan use up model bla bla bla. Nah, ini klik aja enter, (2) all, semuanya kita ambil semuanya. Nah, sudah. Oke, kita coba aja dulu. Oke, view tampilannya itu belum ada. Nah, kita bikinkan dulu. Ini dikecilin lagi aja dulu, collapse biar enak dilihat gitu loh. Biar enak dilihat paling enggak. Resource views ada ke admin, kita bikin folder namanya transaksi. Lalu kita bikin file namanya create.blade.php. Nah, sudah. Contohnya kita bisa ngopi dari dashboard.blade.php ini. Oke, lalu header itu kita nggak perlu. Ini header satu baris ini, itu kita nggak perlu, hapus aja. Footer juga nggak perlu. Nah, kita ke sini. Ini aja dulu lah, kita simpan aja dulu. Nah, udah kan? Oh, page title-nya belum. Ini jangan lupa page title kasih di depan aja lah. Page title itu ada buat transaksi. Nah, terus save. Nah, udah kan, udah berubah. Nah, terus kita masuk ke mana ya, tinggal kita bikin view-nya dulu berarti ya. Oke, untuk view-nya kita bikin formnya dulu, form post. Actionnya itu kita ke root admin.transaksi.store, admin.transaksi.store.
Oke, jadi nanti kita masuk ke sana untuk prosesnya, proses penambahan transaksinya, pembuatan transaksinya. Lalu jangan lupa kita kasih CSRF buat keamanannya aja sih. Terus kita bikin baris div class row, terus div class call min md 6 class call min 12 form enggak usah ding 12 enter sudah. Terus di B4 min form group. Ini kalau misalkan kalian belum install ekstensinya, itu ada namanya ini Bootstrap 4. Ini jangan lupa diinstal ya, biar bisa langsung kayak tadi nih, B4 strip form group. Nah ini udah, B4 strip form group. Nah, terus labelnya ada daftar makanan, minuman, terus bukan ini, B4 form select. Nah, pakai ini aja, pakai form select. Daftar makanan, minuman, terus ininya ID daftar, name-nya hapus aja. Terus ini kita hapus looping B.2 for each. Ini pakai extension namanya mana ya, Laravel Build Snippet nih. Jangan lupa diinstal biar bisa ada kayak gitu, B.2 for each, biar bisa langsung ini. Terus kita daftar, ini ganti daftar option, value nya kita echo. Ini PHP echo kalau misalkan PHP itu biasanya kayak gini. Ini PHP echo. Kalau di Laravel itu udah ada langsung, tinggal pakai kayak gini. Nah, $daftar ID daftar. Terus ada kita kirimkan buat nanti untuk JavaScript-nya, biar JavaScript-nya bisa daftar. Ini buat ngirimin ke JavaScript-nya, ada data harga, ada ID-nya, ID daftar, optionnya itu $daftar nama, RP. Kalau nggak salah number format bisa deh, coba number format $daftar harga. Udah, begini aja dulu, di save dulu aja, kita coba lihat. Oke, nah ini kan udah kan. Oke, kayak gitu. Terus kita bikin buttonnya, div class call min md min 6 call min 12. B4 min form group. Terus ininya hapus, kita butuh ininya aja dulu. Labelnya kita kosongin dan npsp. Terus button, tipe button, kelas ptn primary, displaynya block, strip block. Lalu ada on click itu tambah item, nanti kita buatkan JavaScript-nya. Oke, kita buat tampilnya aja dulu, tambah item
udah kita save aja. Nah kalau misalkan save, nah nanti kan nih, kalau misalkan tanpa label ini nih, tuh ke atas kan. Nah makanya harus ada label ini buat ada sininya lah. Nah kan paling gak sejajar gitu kan, enak gitu. Oke, udah. Kita masuk ke tabelnya, list tabel itemnya itu. Oke, kita ke div class row, div class call min md min 12. Terus ini tabel, ada tabel responsive, ini dari bootstrap lah ya. Ada tabel, kelas tabel strip hover, kelas tabel strip border. Nah tag head tr th kali 1 2 3 4 5, ada 5. Nah nomor adalah nama, quantity jumlahnya, terus harganya crash, pakai crash aja lah, ini ganti nomor. Terus tbody kelas transaksi item, tfoodnya tr th kali 4. Jumlahnya ada jumlah 0 0 0. Untuk jumlah kita kasih call span 2 kelas quantity, biar nanti kita bisa edit dari JavaScript. Ini nominalnya, nilainya ini. Class total harga. Nah udah, kalau misalnya tampilannya paling kayak gini. Nah ini kan ada jumlah, harga. Nah nanti kita bisa update terus gitu loh kalau misalnya ada item-item tambahan, kita gunakan JavaScript. Oke, lalu ada div class row, div class call min md min 12, input hidden, name total harga, value nya 0, button kelas ptn min sukses, simpan transaksi. Nah nanti kalau misalnya diklik, nanti proses ke apa, URL yang store tadi, yang ini nih, yang ke store ini. Oke, paling untuk ini tampilannya kayak gitu. Baru kita ke JavaScriptnya. Nah ini JavaScriptnya agak ngeri. Ya nggak ngeri juga sih, kayak kita buat ya script. Pertama ada variabel total harga, itu nominalnya 0. Ada quantity nominalnya 0 juga. Lalu list itemnya nanti kita pakai array. Nah kita bikin function tambah item. Jadi kalau misalkan ini yang tadi yang ini ya, tambah item ini diklik, nanti jalankan fungsi tambah item, dan ini di sini. Oke. Terus untuk prosesnya itu ada, ini kita bikin function dulu lagi aja. Ada function untuk mengupdate total harga, nominal. Jadi total harga yang ini nih, total harga ini nih. Kita updatekan tampilannya sekaligus yang ini nih, di JavaScript-nya tetap perlu disimpan. Itu oke. Scriptnya itu ada total harga sama dengan kalau enggak kayak gini aja, plus sama dengan nom. Terus kita updatekan ke di sini nih, yang ini nih, biar nanti bisa diambil ke PHP,
diambil di PHP-nya bisa. Total harga dollar value-nya itu total harga, jadi total harga yang sekarang terakhir. Oke, terus kelas total harga yang di footer ini itu kita updatekan titik HTML format rupiah. Oh, format rupiahnya belum ada, lupa. Oke, kita buatin format rupiahnya dulu. Oke, untuk format rupiah ini kalian sebenarnya bisa nyari sih di Google lah ya. Nah, ini sini ya. Bisa cari di Google ada format rupiah nanti. Cuman kalau misalkan ini coba ya kita cari aja ya, format rupiah JavaScript lupa. JavaScript saya dulu pernah nemu itu di mana ya, apa di Malas Ngoding ya, lupa. Ada nggak? Oh ini ya benar, ini nih function format rupiah, ini copy aja di malasngoding.com lah ya, itu sih ada, copy aja taruh sini. Nah udah sih kayak gini dok sih, tinggal kita kasih sini format rupiah. Ini tuh taruhnya di sini nih. Sebelum add yield.js itu kita bikin text script pembuka penutup. Nah tambahin fungsinya di sini. Oke, terus total harga .toString, karena di format rupiah ini mintanya itu dalam bentuk string, sedangkan total harga itu pasti integer lah ya, angka 0, angka. Jadi harus dibuat string dulu. Nah kalau sudah sampai saat ini belum ada perubahan. Oke, ini belum gerak lah ngomongannya. Oke, kita update total harga di sini. Kita bikin prosesnya di sini. Total harga parse in. Jadi parse in itu fungsinya itu buat mengubah string yang tadinya string itu dipaksa jadi integer. Oke, itu kita ngambil dari dollar id daftar titik find titik 2 selected titik 2 data harga. Selected itu maksudnya kalau misalkan ini yang ini kan ini diklik ini ID daftar nih, ketika dia otomatis nyari di dalam sini nih, titik find itu buat nyari yang selected. Kalau selected tuh pasti yang ini nih, yang maksudnya yang ke select ini nih, ini pasti selected lah, ada atribut selected di situ. Nah tinggal ID selected dan data itu ada, kita masukin tadi di sini nih, data harga ini. Nah biar bisa diambil JavaScript. Nah udah, kalau misalkan mau nyoba bisa kok nih, coba ya. Nah udah kan tuh, udah nambah terus tuh, udah kan. Itu untuk update total harganya. Nah selanjutnya itu ada kita membuat apa namanya, itu kita melakukan pengecekan dulu. Kalau misalkan ada ID yang sama di list itemnya ada yang sama, itu kita update. Tapi kalau nggak ada itu kita insert. Itu ini kita copy aja ke sini, ID daftar data ID. Nah, ini pasti kalau misalkan di console log ya, console log item itu pasti kosong, masih kosong. Nih inspeksi ke konsol, terus tambah, masih kosong kan, karena memang
list itemnya itu memang masih kosong. Nah, kita harus ada pengecekan sini, if item.length lebih dari 0, itu pasti ada, item ini tuh pasti ada kalau misalnya gitu nih. Nah, kalau nggak ada, itu kita masukin list item.push. Nah, tapi kita buat var item dulu, isinya itu objek. Ini objek, ada kolomnya itu ada di daftar, terus ngambil dari sini data ID ini kayak gini, ini kita copy aja. Nah, ada, terus duplikat, ini diganti jadi nama, ini nama, terus diduplikat lagi, harga. Ini kalau misalkan mau cepat ya, kalau ada yang sama itu Ctrl D. Nah, karena kan nanti ada dua. Nah, itu kan harga, terus ada quantity-nya itu default awal itu langsung 1. Nah, list item push item. Nah, jadi kalau misalkan ini di console log item, nih ya contohnya aja ya, pertama itu kosong, kedua itu pasti ada. Nah kan, dan nah terus kita tambahkan kuantitinya yang tadinya semula 1 ditambahkan 1 ditambahkan 1 terus setiap kali ngeklik tambah itemnya itu. Oke, caranya tinggal item 0, karena memang cuman ada satu aja nih di sini nih. 0 dot quantity plus sama dengan 1. Nah, jadi ketika misalkan setiap nih ya, list item pertama kosong ya, klik masih kosong. Oh, enggak ding, ada ding, ada nih ya. Nah, kuantitinya 1 nih, klik lagi. Nah, list item pasti nambah jadi 2. Nah, kuantitinya 2 kan. Nah, paling kayak gitu. Ini kita matikan aja. Nah, terus kita buat fungsi untuk tadi kan update total harga udah nih, update total harga ini. Nah, tinggal ke update quantity. Kok yang samping itu. Kita bikin function namanya update quantity, nominalnya jelas sama, tetap entah itu 1 atau -1, itu kan kemungkinan kayak gitu bisa. Mau nanti dihapuskan update quantity-nya -1. Oke. Terus quantity plus plus sama dengan nominalnya dollar kelas quantity tag HTML sama kayak gini, copy aja lah, copy aja, cuman ini yang quantity total harga diganti quantity. Udah. Kalau misalkan di ini nih kita lupa belum masukin ke sini. Ini nih di sini. Update quantity-nya tambah 1. 1. Nah, 1. Nah, kayak gitu, nambah setiap kali nambah item itu pasti nambah quantity-nya 1. Oke, terus kita ada, nah ini kan tabelnya masih kosong nih. Nah, kita isikan. Caranya itu kita bikin function baru dulu. Function update tabel. Oke, isinya itu var HTML. Nah, jadi nanti kita timpakan isi di tbody ini di tbody ini. Tbody kelas transaksi item nih kita timpa di kosong ini kita timpakan transaksi itemnya gitu. Oke. List item titik map. Jadi setiap kali tambah item nanti itu update tabel terus. Nah, update tabelnya itu item.map. Map itu apa namanya ya, hampir mirip kayak yang looping lah intinya ya. Itu function di JavaScript untuk melooping index elemennya, terus indeksnya berapa, ada 0, mulai dari 0 1 2 gitu lah. Oke, terus var harga. Oke, kita bikin namanya apa namanya ya, format rupiahnya. Ini kita copy aja. Tapi ini tuh
kita ngambil dari L titik harga. Oke, terus duplikat pakai Ctrl Shift D, quantity ini. Nah, sudah. Terus HTML plus sama dengan backtick 2 kali nih. Ini kayak gini, backtick yang di samping angka 1 itu. Kita buka trtd. Bentar, kok maju-maju terus. TD. Nah, dolar kurung kurawal objek lah, itulah index plus 1, karena pertama pasti 0. Nah, yang pertama itu pasti harus 1, maksudnya yang indeks ini tuh 0. Nah, di tampilan itu kita harus tambahkan 1. Jadi terus ada L titik nama, ada kuantitinya, baru harganya. Nah, gini dulu aja nggak apa. Aksinya nanti. Bentar. Kita coba tampilkan dulu aja lah. Kelas transaksi item titik HTML. Nah, dah. Kita coba tes. Klik. Oh, maaf lupa. Nih, update tabelnya lupa. Update tabel. Udah, tambahkan, terus rendang, tambahkan. Nah, sudah kan, sudah berubah. Nah, kita tinggal buat fungsi hapusnya ini di sini nih. Oke, di sini td ini kita bikin function hapusnya. Input. Nah, di sini itu kita harus bikin HTML buat ngirimin ke PHP-nya nanti. Itu ada input tipe hidden biar nggak muncul di tampilan lah. Ada ID daftar array, itu karena nanti kan lebih dari 1 ini isinya. Value-nya itu kita ngambil dari L.id daftar, sama diduplikat ya. Terus ini jadikan quantity. Udah. Terus kita button, bikin fungsi bikin tombolnya tipe button, jangan lupa dikasih tipe button on click, delete item. Fungsinya ini fungsi jalankan fungsi yang index. Jadi terus kelas ptn min link, strip link. Isinya itu ada icon, kelas fa min fv fa strip trash, text strip danger. Nah, udah kan, udah masuk nih. Nah, tinggal kita bikin fungsi delete item index. Untuk delete itemnya itu kita bikin mana ya, delete item. Nah, item kita tampung dulu ke variabel item indeksnya. Terus if item.quantity lebih dari 1, kalau lebih dari 1 itu list item index.quantity strip sama dengan 1. Jadi setiap kali misalkan lebih dari 1 itu cuman ngurangi kuantitinya aja gitu loh. Terus jangan lupa update total harganya itu kita kurangin dengan item harganya. Terus update kuantitinya juga min 1. Nah, jadi kalau misalkan nambah 2 kan, hapus ini jadi 1 nih ya. Cuman quantity yang ini kan belum ke update nih.
Bentar, kok belum update? Bentar, kok belum update, aneh-aneh. Bentar, ini dulu aja lah. List item titik splice. Jadi kalau misalkan kuantitinya tinggal 1, itu kita hapus index strip 1, hapusnya pakai kayak gini, splice indeksnya, terus hapus satu item, terus update total harga dikurangi item titik harga dikali item titik quantity. Nah, terus update kuantitinya itu kita update dari item.quantity. Sudah. Terus jangan lupa update tabel. Oh ya ding, tadi update tabelnya belum, pantasan nggak kerubah. Udah kayak gini aja. Nah, kalau misalnya ditambah, ini satu hapus, hilangkan. Nah, kalau misalkan ada misalnya 5 ya, ini ya, hapus, hilang. Nah, itu fungsinya kayak gitu. Oke, terus untuk ininya udah sih, untuk tampilannya ya. Tinggal kita coba kirimkan ke PHP-nya, ke store-nya, ke function store-nya itu. Nih ya, kalau misalnya contoh aja nih. Tambah nasi rendang, terus ada es teh, tambah. Nah, kalau simpan transaksi itu kan masuk ke store ini kan. Nah, store kita belum buat. Nah, tinggal kita buatin function store. Store itu pasti dapetin namanya request. Itu ngambil dari, bentar, requestnya dari mana ya, lupa. Requestnya itu diambil dari eliminate HTTP yang ini. Oh iya, udah ding, ternyata udah. Oke, tinggal kita tulis aja request $request. Nah, jadi kalau misalkan var dam, kita coba tampilkan cek isi yang dikirimkan dari HTML tadi. Kita cek isinya apa aja, request all. Nah, udah. Terus di sini itu control R. Nah, udah kan. Ini untuk CSRF untuk keamanannya. Salah. Ada ID daftar, daftarnya ada 1, 2, 3, ada 3 item, dan masing-masing kuantitinya itu 1, dan total harganya ada, karena kita ngupdate di sini nih, update total harga ini, name ini nih, dengan total harga yang udah dihitung di JavaScript-nya. Oke. Nah, untuk store-nya itu gimana? Store-nya itu kayak gini aja cukup nih. Pertama itu kita buat insert transaksinya dulu. Transaksi sama dengan new. Transaksi itu ngambil dari use app models, ini jangan lupa, box salah. $transaksi fill, isikan itu ada user ID. User ID itu isinya ngambil dari out ini, eliminate support message out, enter -2 ID. Nah, ada kan itu kan. Terus total harganya itu kita ngambil dari $request get harga. Udah. Terus jangan lupa kita save dulu, transaksi save. Oke, ini kan baru transaksinya yang ke insert ya, ke tambahkan. Nah, itemnya belum masuk database. Kita buat fungsi untuk masukin ke database. For each itu kita udah dapat dari $request get ID daftar. Itu kan array kan. Tadi ada tuh, mana ya? Ada nggak? Nah, ini nih. Ini kan array nih isinya nih, ID daftar ini nih. Ada 1, 2, ID-nya 1, ID 2, ID 3. ID menu, ID daftar makanannya itu.
itu ID daftar, terus $daftar, daftar aja. Kita coba ambil dari database daftar makanan use up map itu model daftar makanan minuman. -2 find or file $id daftar. Ini buat ngambil satu data dari database berdasarkan ID-nya, yaitu ID daftar ini. Nah, kalau sudah, kita coba insertkan transaksi item. Transaksi item variabelnya new transaksi item. Nah, kita membuat untuk masukin ke database-nya. Transaksi item mana? Item fill kolomnya itu ada apa aja. Kalau misalkan susah ngapalin, ini kita masuk ke model terus transaksi item. Nah, ini udah file labelnya kan, copy aja. Mana salah, copy, terus jangan lupa setiap koma itu kita kasih enter biar lebih enak dilihat. Oke, terus ke ID transaksi. Di sini itu kita ambil dari dolar transaksi ID. Karena ini berhasil kan. Kalau berhasil itu pasti udah dapat ID-nya, udah masuk ID-nya. Oke, kayak gini aja. Terus ID daftarnya itu $ID daftar. Nama itemnya itu diambil dari daftar nama. Yang harga juga sama, ambil dari sini aja. Daftar harga. Untuk kuantitinya itu kita ngambil dari $request get quantity, cuman kan array ini kan. Nah, arraynya itu jumlahnya itu pasti sama dengan ID daftar. Nah, kita harus bikin fungsi untuk variabel untuk misal indeksnya lah, bikin indeksnya lah. Itu dimulai dari 0, dan di sini di sebelum tutup for each ini ya, ini kan pembuka, ini penutup, sebelum for each yang tutup itu kita nomor daftar plus. Jadi setiap kali ngelooping nomor daftar 0, looping pertama tambah 1, ini nanti jadi nomor daftarnya 1, looping lagi terus gitu. Nah, tinggal kita ngambil yang ke berapa, no daftar. Oke, nah berarti otomatis kalau misalkan ID daftar yang sekarang itu indeksnya 0, berarti kan ngambil kuantitinya pasti 0 yang ini nih, yang 0, lalu baru ke 1, baru ke 2, berdasarkan jumlah looping dari ini, looping dari ID daftarnya. Oke, kalau sudah tinggal kita transaksi item save, kita simpan. Oke, kalau sudah kita redirect back, atau bisa langsung ke menu admin/transaksi index. Jadi kalau misalkan, nah ini kita mundur dulu aja, tambah item, simpan, berhasil. Oh, kolom total harga can be null. Itu transaksi, bener. Ada kan? Bentar, nggak masuk apa? Oh, total, salah. Oke, kita coba. Nah, udah kan? Udah masuk ke menu admin transaksi index. Oh, pakai titik, lupa. Pakai titik. Salah. Ini nih. Oke, kita coba tes lagi aja dulu. Simpan. Nah, kita udah masuk ke indeks, cuman kosong, ini kosong nih kan. Nah, kita bikin tampilannya, ngelink ke tampilannya, return view admin/ pakai titik aja lah, admin titik transaksi titik index.
itu ada page title. Yang pertama itu jangan lupa page title transaksi, lalu ada list transaksinya, itu ada semuanya, kita ambil semuanya aja, transaksi all, jangan lupa titik koma terakhir. Oke, save. Nah, view-nya belum dibuat nih, belum dibuatin. Oke, kita buatkan dulu. Kita masuk ke resource, ini kecilin dulu aja lah, nggak apa. Resource, views, ada ke admin, transaksi. Nah ini index titik blade titik php php. Udah, kita kopikan dari dashboard, jangan lupa. Terus ini footer hapus, headernya hapus, ini bodinya hapus dulu. Nah udah, nah udah kan masuk ke sini, tinggal kita bikin tabelnya biar nampilin list dari transaksi yang udah dibuat tadi. Oke, div class tabel strip responsive, tabel kelas tabel hover, kelas tabel strip border. Nah udah, ada thead, tr, th nya ada 6. Yang pertama nomor, kode transaksi, terus ada itemsnya, ada total harga, ada tanggalnya kapan, ada aksi. Udah, terus kita ke tbody, tr, oh bentar salah, kita bikin ininya php aja ding, php dolar nomor transaksi, terus nomor transaksi ini duplikat plus plus. Nah di sini b.2 for each dolar transaksi ini kita masukin ke dalam sini. Nah terus tr tabel row td echo php echo dolar nomor transaksi. Sudah, terus transaksi ada transaksi code, lalu itemnya itu makanya kayak gini, ol at bmp for each dolar transaksi item udah, terus li dolar item nama, kita masukin ke dalam kurung dulu, dalam kurung dolar item quantity, terus kolomnya lagi ada rp harganya, total harganya. Oke, number format dolar transaksi total harga, terus ada tanggalnya, dolar transaksi created at, kolom created at itu kita today date time string. Dah, terus td strip dulu aja kayak gini, terus reload, transaksi transaksi. Nah sudah kan, kode transaksinya, itemnya apa aja, harganya berapa, tanggalnya kapan. Nah ini aksinya yang belum, tinggal kita ke aksinya. Untuk aksinya
itu kita pakai form, actionnya itu kita ke routing ke admin titik transaksi titik destroy, kita ke URL yang destroy itu, dan kita ngirimkan ID-nya. Metodenya post, kelas dstrip inline biar enggak ini buttonnya, add csrf, terus ada add method itu delete. Jadi yang tadinya post itu kita ubah jadi delete karena memang rute yang kita buat di sini rute web itu kita pakai delete bukan post. Oke. Kalau sudah, tinggal kita bikin function buttonnya tipe submit, kelas ptn strip sm ptn strip link, ptn sm small, buttonnya kecil, link itu nggak ada background, cuman apa namanya ya itulah, nggak ada background sama sekali. Kelas fast fa strip fw va strip trash text mean danger. Salah, destroy. Nah ini udah kan ya, udah berhasil. Ketika diklik itu kita udah masuk ke transaksi control destroy, cuman kita belum buat fungsinya. Kita buat fungsinya di bawah sendiri aja, function destroy itu kita ada $id, kita dapat $id kan tadi kan. Nah terus $transaksi sama dengan transaksi find or file $id, terus tinggal di delete. Ntar lupa ya, $transaksi delete sudah, terus return redirect back aja lah. Udah kayak gini cukup. Udah, kalau misalkan dihapus nih ya, klik hilang satu, klik hilang. Oke. Nah itu mungkin itu kan udah nah udah nih kan ya. Oke, mungkin itu saja untuk part kali ini. Oke, untuk resto mungkin cukup sekian lah ya. Untuk resto cuman sampai sini aja, nggak apa-apa. Oke, berikutnya kita coba upload Laravel ini, kode Laravel ini, project Laravel ini kita upload ke hosting. Oke. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.